Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ayuna Channel dalam menyusun best practice LK 3.1 menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SD Pembinaan Pangkal Pinang, lingkup pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 2 SD. Penulis saya sendiri. Tanggal pelaksanaan aksi pertama 25 dan 29 Agustus 2022. Aksi kedua 9 dan 12 September 2022. Situasi kondisi setelah pandemi yang tadinya pembelajaran dilakukan secara daring beralih ke pembelajaran secara luring, menyebabkan perubahan sikap dan pembelajaran siswa di kelas. Siswa merasa bosan, pasif di kelas saat pembelajaran berlangsung. Adapun perubahan yang terjadi yaitu mengobrol dengan teman saat pembelajaran, siswa kurang aktif dalam pembelajaran, lambat dalam mengerjakan tugas, masih malu dalam mengungkapkan pendapat, ingin cepat pulang ke rumah, kurangnya minat literasi, siswa kurang memahami soal cerita dan menuangkannya dalam kalimat matematika, sulit menceritakan kembali teks cerita. Kondisi tersebut juga didukung dengan guru yang belum menggunakan media dan model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa. Tanggung jawab dan peran guru dalam hal ini berupaya mencari solusi untuk masalah tersebut. Tantangan. Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, maka tantangan yang terjadi yaitu tantangan dari rumah. Siswa kurang diperhatikan di rumah, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua dalam belajar. Orang tua merasa anak tidak bermasalah, orang tua sibuk bekerja, dan respon orang tua sangat kurang dalam berkomunikasi. Selain tantangan di atas, terdapat tantangan dari sekolah seperti pemanfaatan media pembelajaran yang belum maksimal oleh guru sehingga penyampaian materi kurang menarik, penerapan model pembelajaran inovatif yang belum dilakukan sehingga siswa pasif dan bosan dalam pembelajaran, ice breaking belum berbasis TIK, keterbatasan sarana dan prasarana khususnya yang berhubungan dengan pemanfaatan TIK. Dari tantangan tersebut, membuat seorang guru dapat menerapkan media dan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Adapun yang terlibat dalam masalah tersebut adalah siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, pakar, teman sejawat. Aksi. Dalam melaksanakan aksi 1 dan aksi 2, terdapat tantangan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang berkaitan dengan tantangan dari rumah. Guru menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dengan cara membuat paguyuban, membuat WA grup kelas, buku penghubung berupa buku agenda kegiatan siswa per hari. Berkaitan dengan media ajar, guru menggunakan media ajar yang berbasis TPACK dalam pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran sendiri, dan YouTube. Berkaitan dengan model pembelajaran inovatif, memahami dan mempelajari tentang sintak pembelajaran yang akan digunakan agar sesuai, memanfaatkan alat peraga yang ada di lingkungan sekitar. Adapun sintak pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah sintak pembelajaran problem based learning. Yang kedua adalah sintak pembelajaran cooperative learning. Kemudian penerapan ice breaking yang berbasis TIK. Berkaitan dengan penilaian, membuat penilaian seperti penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan.
Tentunya dengan instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, soal evaluasi, indikator ketercapaian, dan rubrik penilaian. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, mempersiapkan ruang kelas yang kondusif, bersih, rapi, dan indah, sehingga siswa merasa nyaman dan betah dalam proses pembelajaran. Mempersiapkan laptop, proyektor, speaker aktif sebagai implementasi dari TIK. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dan hasil dari langkah-langkah tersebut yaitu terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah dan pembimbingan di rumah sehingga pembelajaran siswa dapat terawasi secara baik. Dengan menggunakan media ajar yang berbasis TPACK membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif sehingga siswa termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Penerapan model pembelajaran membuat siswa lebih aktif, semangat, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Pengelompokan siswa secara heterogen dalam berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil kelompok membuat siswa mendapat pengalaman baru dalam belajar. Ice breaking yang menarik dan interaktif membuat siswa tidak bosan dan tetap semangat. Dari langkah-langkah yang telah dilakukan membawa hasil yang efektif bagi siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Siswa mengalami perubahan sikap mulai dari semangat, motivasi, dan hasil belajar dengan ketuntasan yang baik. Respon siswa sangat senang sekali dengan perubahan pembelajaran yang terjadi. Guru mengalami perubahan dalam cara membuat pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan model dan media dalam pembelajaran yang berbasis TIK. Demikianlah hasil dari paparan saya mengenai menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR. Semoga dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya. Dadah.